Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, ketemu lagi bersama saya Legin Yolanda dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kembali pada perkuliahan matkul ayat dan hadis tematik. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan. Mungkin barangkali teman-teman di rumah sudah tidak asing apa itu ilmu dan pengetahuan. Mungkin saya yakin teman-teman di rumah sedang dalam proses menuntut ilmu pengetahuan. Maka dari itu saya berpesan kepada teman-teman di rumah untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Karena ada sebuah pepatah Arab mengatakan, at-ta'allumu fi saghiri kan nakshi 'alal hajar. Menuntut ilmu di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Dari pepatah ini dapat kita fahami bahwasanya waktu muda lah waktu yang paling tepat untuk menuntut ilmu. Waktu yang sangat berapi-api, kita lagi semangat-semangatnya, lagi giat-giatnya untuk menuntut ilmu. Jadi saya berpesan pada teman-teman semua untuk tidak menyia-nyiakan masa mudanya untuk menuntut ilmu. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita membahas tentang ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan, di mana ayatnya terdapat pada Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ada juga pepatah mengatakan bahwasanya hidup tanpa ilmu bagaikan rumah tanpa lentera. Hidup tanpa ilmu bagaikan malam tanpa rembulan. Hidup tanpa ilmu bagaikan cinta tanpa dirimu. Begitulah pepatah mengatakan, karena dengan ilmu pula lah yang dapat membedakan antara manusia dengan hewan. Bahkan Allah juga telah mengisyaratkan di dalam pada wahyunya yang pertama, dan kata yang pertama dipakai adalah kata Iqra, bacalah. Karena dengan membaca kita akan mudah untuk mendapatkan ilmu. Tanpa mau membaca kita akan sulit untuk mendapatkan ilmu. Bahkan Allah juga telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya ilmu sangatlah penting bagi kehidupan umat manusia. Karena dengan ilmulah akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam potongan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan ke beberapa tingkat. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya antara iman dan ilmu adalah dua hal yang harus selaras dan seiring. Karena Buya Hamka pernah mengatakan bahwasanya ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan bayi, dan iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan pencuri. Dan Quraish Shihab pernah juga menafsirkan tentang ayat ini pada kitab tafsirnya, yaitu kitab Al-Misbah. Dia mengatakan bahwasanya antara iman dan ilmu pengetahuan itu adalah dua hal yang harus seimbang, harus selaras, harus beriringan. Karena dalam ayat tersebut dikatakan bahwasanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuanlah akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Bisa kita lihat di luar sana ulama-ulama, para habaib, para ustadz-ustadz yang memiliki keimanan dan yang memiliki ilmu pengetahuan, betapa dihormatinya mereka dan betapa diseganinya mereka. Hadirin teman-temanku yang sedang berbahagia di manapun kalian berada, Rasulullah juga pernah pernah dalam sabdanya yang berbunyi, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal musliman, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap laki-laki, setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut marilah kita pahami bahwasanya menuntut ilmu itu tak pandang tua muda, tak pandang laki-laki maupun perempuan. Setiap umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Janganlah jadikan alasan kalian teman-teman, kalian sebagai wanita tidak ingin menuntut ilmu, cukup di dapur saja, cukup di sumur saja. Dan jangan jadikan alasan yang tua-tua karena umur kalian sudah sebentar lagi habis, kalian tidak ingin menuntut ilmu. Karena ilmu sangatlah penting bagi kehidupan umat manusia. Karena dengan adanya ilmu, cita-cita kita akan mudah tercapai. Kita bisa menjadi pemimpin yang terhormat, bahkan kita bisa menjadi ulama yang hebat. Adapun kesimpulan ceramah singkat saya, silakan gantung cita-citamu setinggi langit. Oh, saya ingin kuliah ke Amerika. Bagus. Oh, saya ingin kuliah ke Mekah. Bagus. Oh, saya ingin kuliah S2.
camkoha. Tapi ingat, ketika kita kembali ke alam barzakh, cuma 5 soal yang akan ditanyakan. Bukan IPA, bukan pula matematika, melainkan man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man kiblatuka, wa man imamuka, wa man ikhwanuka. Siapa saudaramu? Kalaulah semasa hidup di dunia kita sering bertengkar, berdebat, hanya saja mempertahankan antara Real Madrid dan Barca, tentulah kita menjawab, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Neymar, Suarez, Ronaldo, Messi, dan lain-lain. Na'udzubillah min zalik. Teman-temanku sekalian, berpikirlah kalian di waktu pagi, kerjalah kalian di waktu siang, dan makanlah kalian di waktu sore, dan tidurlah kalian di waktu malam. Berpikirlah kamu di waktu pagi, belajar, mumpung masih muda. Kerjalah kamu di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah dewasa. Makanlah kamu di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Dan tidurlah kamu di waktu malam, matilah kamu dengan tenang. Jikalau pagi kamu tak berpikir, maka siang tak dapat bekerja. Kalau siang tak bekerja, alamat sore tak dapat makan. Kalau sore tak makan, alamat malam tak dapat tidur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan. Kalaulah benar datang dari Allah, kalaupun salah murni dari saya. Kalau benar tolong dimanfaatkan, kalaupun salah mohon dimaafkan. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridu wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.